Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari adalah, sebelumnya beliau seorang faqih ya, dan seorang adib lughawi, nahwi, dan sebelumnya pun beliau tidak suka dengan tasawuf. Beliau sering mengkritik di ruang kelas, kita katakan. Namun kemudian beliau terpikir, kenapa harus mengkritik dari jauh, tidak langsung mendatangi tokohnya. Beliau berasal dari Iskandaria, dan ketika itu di Iskandaria ada seorang al-mursyidul kamil, yaitu Syekh Abul Abbas al-Mursi, khalifah kepada Sayyidina Imam Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Maka ketika menghadiri majelisnya, karena datang bukan untuk belajar tapi untuk mencari kesalahan, maka duduknya paling belakang. Lalu dia dengarkan baik-baik dari awal mau'izah atau dars Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Beliau tidak mendapatkan kesalahan dari uraian, ucapan, pengajian Sayyidina Abul Abbas. Namun yang justru beliau kaku, karena beliau tidak mendengar satu ayat pun Al-Quran dan tidak mendengar satu hadis pun. Namun ucapannya tidak ada yang keluar daripada kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis. Karena beliau seorang yang hafal Al-Quran ya, dan seorang yang menguasai hadis dan memahami ulum syariah. Jadi memastikan uraian-uraian itu benar atau salah ya, standarnya adalah pengetahuan yang ada di dalam akalnya. Setiap ucapan ditimbang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ya. Bahkan beliau merasakan bahwa uraian Sayyidina Abul Abbas menambah pemahaman beliau terhadap masalah-masalah agama. Karena gagal, maka ya, beliau pulang, dan seminggu kemudian di pengajian berikutnya beliau datang lagi. Cuma duduknya agak maju ke depan. Didengarkan sampai habis juga tidak menjumpai kesalahan. Bahkan yang ada dia justru mendapat istifadah. Pulang lagi dan datang lagi pekan kemudiannya, dan semakin ke depan duduknya, juga tidak mendapat kesalahan. Maka kali keempat beliau sudah duduk tepat di depan, di baris paling depan, dan beliau berniat ingin bertemu dengan Sidi Abul Abbas dan ingin bersahabat, dan beliau ingin berselamat. Biasanya Sidi Abul Abbas apabila mengaji, beliau dulu berdiri meninggalkan tempat, baru yang lain keluar. Tapi kali itu beliau mengatakan, yang ingin keluar silahkan keluar, saya mau duduk di sini. Rupanya karena Imam Ibn Athaillah memang berniat ingin menunggu beliau ya, agar bisa bertemu. Rupanya semua keluar, tinggal beliau berdua. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Ibn Athaillah, ya katakanlah di depan begitu, Sidi Abul Abbas di depan sini, lalu Imam Ibn Athaillah tidak berdiri, tapi dia yang merangkaklah begitu dan mengatakan, ya Syekh,
ambillah aku sebagai muridmu, dan aku akan meninggalkan pekerjaanku, aku akan duduk di sini bersamamu, jadikan aku murid. Ya, lalu Sidi Abu Abbas mengatakan, tidak, aku bukanlah orang yang berkata bahwa tinggalkan profesimu dan masuklah, duduklah bersamaku, namun tetaplah dengan profesimu, ya, dan bersamalah dengan aku. Akhirnya beliau menjadi murid Sidi Abul Abbas Al-Mursi, dan akhirnya Imam Ibn Athaillah itu menjadi khalifah dalam tarekat Syaziliyah, khalifah yang pertama dari Sidi Abul Abbas Al-Mursi. Dan di Indonesia ini ada tarekat Syaziliyah, ke atasnya itu ada yang dari Allahumma sholli, dari Syekh Allahumma sholli Abdurrahman, ya, yang kemudian ke Sidi Abul Abbas, ya, bukan dari Imam Ibn Athaillah. Syaziliyah yang ada di Indonesia ini atasnya dari khalifah lain, karena Sidi Abul Abbas mempunyai beberapa khalifah, salah satunya adalah Imam Ibn Athaillah. Namun Syaziliyah yang berkembang di Indonesia ini ke atasnya kebetulan dari khalifah Syekh Abul Abbas, tapi bukan Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Dan kebetulan Al-Faqir juga berada dalam tarekat Syaziliyah, namun ke atasnya bersambung sanad silsilah tarekat itu kepada Sidi Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari.